jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah. Dan senang sekali nih banyak banget jamaah yang baru bergabung dan lagi pada duduk semuanya. Karena tahu tema kita hari ini adalah cukup duduk, rezeki datang insya Allah. Langsung aja deh aku punya tayangan nih. Macam-macam cara sholat ketika duduk. Ini dia tayangannya, silakan. Orang yang sholat sambil duduk boleh mengambil posisi duduk semampunya. Namun bentuk duduk yang sunnah adalah duduk bersila. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam. Yang tadi sempat nggak jadi Ustadz. Ini ada tayangan tadi, ini ada hubungannya nggak dengan rezeki yang duduk dilakuin ini? Bukan nggak jadi, ditunda aja. Iya ditunda, terus gimana caranya? Caranya udah buka sepatu? Iya langsung kita duduk di bawah. Oh duduk lagi, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita amalannya duduk, Masya Allah. Dan Alhamdulillah betapa kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita diminta untuk menjaga salat kita dan berdiri. Nah, maka ulama sepakat bahwa salat fardu itu harus berdiri jika mampu. Harus berdiri. Maka salah satunya adalah rukunnya adalah berdiri. Dan tapi berbeda dengan salat sunnah. Maka sholat sunnah itu meskipun dia mampu berdiri, bisa berdiri, dia boleh melakukan dengan sholat duduk. Misal Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan sholat malam dan witirnya itu duduk. Jadi Rasulullah SAW sholat tahajud dulu dan witirnya itu dilakukan dengan duduk, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Nah sekarang kita belajar duduk dalam sholat. Duduk ibadah itu ada banyak, ada 4 kurang lebih. Ada iftirash, iftirash tabe guru-guruku. Silakan Ustaz. Iftirash adalah menjadikan satu kakinya, kaki kirinya sebagai alas. Dan kaki kanannya berdiri seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Ini adalah duduk ibadah atau duduk sunnah. Duduk ibadah atau duduk sunnah yang kedua namanya adalah tawarruk. Ya, maka dia seperti duduk tahiyat akhir. Menjadikan belakangnya, bokongnya menjadi alas. Kemudian selanjutnya adalah duduk iqa'a. Iqa'a itu tadi yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Bani. Ada duduk iqa'a yang diperbolehkan seperti ini. Menjadikan tumitnya kakinya sebagai alas. Ada yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu adalah iqa'a seperti seperti anjing. Duduknya iqa'a tapi dia seperti ini. Maka ini duduk bukan duduk ibadah. Bahkan dimakruhkan duduk seperti ini. Kemudian ada yang tadi dalam video. Duduk tarabbu' atau duduk bersila. Semua ini adalah duduk ibadah. Namun ini bukan acuan bahwa semua harus seperti ini. Kalau orang yang tidak mampu silahkan duduk dengan semampunya saja. Misal tidak boleh ditekuk kakinya, sama dokter jangan ditekuk dulu. Misal habis kecelakaan atau apa, maka selonjoran pun it's okay bagi orang yang tidak mampu berdiri. Tapi yang mampu berdiri silahkan berdiri. Tapi Ustadz mau nyobain Ustadz, mampu berdiri mau sholat sunnahnya misalnya di masjid. Habis sholat isya ba'diyahnya pakai duduk, silahkan duduk. Namun ada riwayat mengatakan bahwasanya pahalanya orang yang duduk dengan sholat berdiri itu beda setengah. Jadi hanya setengah dari sholatnya orang yang berdiri, orang yang duduk. Ya, namun masalah pahala kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keutamaannya jelas lebih utama yang berdiri jikalau kita mampu berdiri. Nah, namun jikalau mungkin mau nyobain sesekali terawih biar terawihnya lebih nikmat gitu ya. Kan sholat sunnah terawih itu. Mungkin mau mencoba terawih lebih nikmat. Ustadz saya selama ini terawih 8 rakaat, saya pengen nyobain 23 rakaat. Tapi saya enggak mau terbebani, boleh nggak sambil duduk? 8 rakaatnya berdiri, yang sisanya 12 rakaat saya mau sambil duduk. Silahkan sambil buka Quran. Atau misalnya Ustadz tahun ini saya mau terawih 30 juz. Satu malam 1 juz. Tapi saya tidak kuat berdiri, saya mau sambil duduk. Silahkan. Karena itu adalah sholat sunnah. Atau usahakan berdiri dulu. Sampai berapa kuatnya baru selanjutnya duduk. Silahkan. Oh berarti maksudnya konsep rezeki di sini adalah tidak ada alasan untuk tidak sholat ya? Betul. Dalam kondisi apapun ya? Betul. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah. Masya Allah. Dan sholat itu wajib. Udah berarti konsep duduk ini tetap sholat bisa menjadi pembuka rezeki kita. Tapi ada satu lagi katanya. Apa tuh? Tapi kali ini
Katanya nih ya Ustadz Syam ya, aku tanya sama Ustadz Bani kali ya. Tanya Ustadz Bani. Ustadz Bani, ada konsep waktu-waktu tertentu nih, yang kalau kita duduk, datang rezekinya. Kenapa harus waktu tertentu? Apa yang harus dilakukan Ustadz Bani? Masya Allah. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah duduk-duduk aja membuat rezeki itu akan datang insya Allah. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Oh. Waduh Ustaz, duduk baca Quran kalau 30 juz berapa jam itu ya? Seharian mungkin. Kalau nggak bisa banyak-banyak, pilih salah satu surat. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah. Surat ke-56 di juz 27. Ayatnya nggak banyak kok. Berapa jumlahnya? 96. Pendek-pendek insya Allah. Oh my Allah. 96 tapi pendek-pendek. Tapi pendek-pendek. Bisa insya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Ad-Dailami mengatakan barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah ini maka atau ajarkan anak-anak nisa-nisa kalian, perempuan-perempuan kalian itu allimuhunna atau allimu nisaakum, ajarkan wanita-wanita kalian itu surat Al-Waqi'ah, yaitu surat Al-Waqi'ah. Kenapa? Fa innaha suratul ghina. Karena sesungguhnya surat Al-Waqi'ah itu surat kekayaan. Masya Allah. Jadi baca Al-Waqi'ah, insya Allah akan dimudahkan rezeki kita jadi kaya tuh. Maknanya dua, kaya secara materi atau imateri. Kalau materi memang rezekinya dimudahkan, bisnisnya dilancarkan, hartanya bertambah berlimpah insya Allah. Atau ghina secara qalbu. Jadi qalbunya, hatinya selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam surat Al-Waqi'ah itu membicarakan tentang hari kiamat. Orang kalau ingat kiamat, ya Allah untuk apa saya mengejar dunia banyak-banyak? Kalau nanti akan saya tinggalkan, maka cukup saya mendapatkan dunia ini yang bisa membuat saya beribadah dengan maksimal, itu sudah membuat saya kaya. Masya Allah. Kapan dibacanya? Abdullah bin Mas'ud berpesan, kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibuhu faqah, tidak akan ditimpa kesulitan abadan selamanya. Tidak ditimpa kesulitan dan kesukaran selama-lamanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya perintahkan wanita-wanita saya, anak-anak perempuan saya untuk membacanya setiap malam. Masya Allah. Jadi dibacanya setiap malam selesai Isya sebelum tidur. Kenapa? Kenapa Anas bin Malik radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu mengatakan ajarkan wanita supaya mohon maaf kaum ibu atau kaum perempuan yang biasa di rumah banyakin baca Al-Quran biar suaminya yang aktivitas bekerja. Istri perempuan-perempuan membaca Al-Quran, suaminya insya Allah yang akan bekerja berikhtiar, Allah yang akan memberikan kemudahan rezekinya. Tapi ada adab-adabnya nih. Wah gimana tuh? Bagaimana tata caranya? Adabnya tuh. Aduh Masya Allah. Yang pertama baca Al-Quran ini hendaklah dalam kondisi berwudu. Yang kedua, mulutnya usahakan dalam kondisi bersih karena kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon maaf, kadang-kadang banyak baca Quran sambil ngemil. Ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh, bukan adab. Allah. Yang berikutnya, usahakan memakai pakaian bersih dan bacanya di tempat yang bersih. Lalu setelah itu, kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan, hendaklah membaca Al-Quran menghadap kiblat dan jangan meletakkan Al-Quran, mohon maaf, jangan sampai lebih rendah daripada dengkul. Itu sehingga mudah-mudahan kalau ada adabnya kita lakukan, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita insya Allah. Masya Allah. Berarti kita sambil duduk sambil baca surat Al-Waqi'ah tadi habis sholat Isya itu ya, dengan adab-adab yang sudah diajarkan sama Ustadz Bani, insya Allah rezeki akan datang dan bukan cuma materi doang tadi ya, semua rezeki insya Allah. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku, boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Masya Allah. Mungkin buat jamaah yang lagi bingung ngapain ada kursi duduk di bawah, kita lagi praktek jamaah duduk-duduk supaya dapat rezeki, bagaimana caranya, insya Allah bisa langsung kita praktekkan lagi di rumah ya. Nah sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget nih yang bertanya nih. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama dari Instagram @soloallshopnew. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya udah usaha kerja apa aja saya jalanin yang penting halal. All shop, ngojek, jualan makanan tapi semuanya sepi. Kadang sehari nggak pegang uang sama sekali. Padahal saya juga sudah ngejalanin sholat tahajud dan sholat duha tiap hari. Tapi kenapa kok kelihatannya rezeki menjauh dari saya? Mohon pencerahannya Ustadz, makasih. Ustadz Syam mohon jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjalankan insya Allah yang menurutnya semuanya sudah.
Maka subhanallah ketika kita menjalankan ibadah maka niatnya dulu yang pertama perbaiki. Ketika kita niat beribadah maka niatkan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat karena rezeki pengen lancar gitu ya. Maka niatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan ada dalam doa iftitah, inna sholati, sungguh salatku ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu meminta, karena Allah juga senang kalau kita meminta. Yang kedua, jangan mengeluhkan, karena seakan-akan nih sholat kita tuh kayak beli rezeki gitu, padahal enggak gitu konsepnya. Rezeki itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mungkin kita harus lebih banyak bersyukur karena nikmat bisa bangun tahajud itu rezeki yang luar biasa. Banyak orang mengira rezeki itu hanya uang, tapi bisa bangun tahajud, bisa berdoa, bisa duha, itu rezeki yang luar biasa. Masya Allah. Tidak semua orang bisa duha dan tahajud. Terus satu lagi tuh yang tadi Ustaz bilang tuh, jangan niatnya seolah-olah kayak beli rezeki, ya Allah. Iya, itu bagus banget. Kadang itu yang kita lakukan gitu ya. Sholat ini biar dapat ini ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya, aku bacain lagi. Assalamualaikum Ustadz. Bener nggak sih kalau kita duduk setelah sholat, setelah itu mengaminkan doa dari orang tua, itu bisa bikin rezeki kita datang. Tapi orang tua saya kalau doa habis sholat nggak dibaca bersama. Padahal saya pengen banget baca doa bersama. Tapi kata orang tua saya itu malah bid'ah. Emang benar ya Ustadz? Saya jadi sedih nggak bisa ngaminin doa orang tua saya. Iya, ini panjang. Jawabannya aku berdiri tausiah ya. Boleh kalau gitu. Mau jawabannya Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah, sudah masuk bulan Maulid. Nah, alhamdulillah tadi bagus. Gimana nih duduk-duduk saja dapat rezeki? Mau tahu? Mau dong. Tahu? Mau. Jangan tinggalkan amin ketika ada yang berdoa. Supaya ingat ya, yang berdoa dan yang mengaminkan dua-duanya dapat pahala. Jadi dua-duanya dapat pahala. Jadi kita ikut serta berkongsi. Cocok nih? Berkongsi, betul. Berkongsi. Jangan sampai bahasa Bugis ini aku bilang. Berkongsi. Dua-duanya dapat pahala. Di antara keduanya itu dikabulkan doanya. Kumpulkan 40 orang lalu berdoalah. Satu yang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Karena kenapa? Di antara 40 orang itu pasti ada orang yang diijabah doanya. Nah itu. Pasti ada yang dijawab doanya. Saya tidak mau menyalahkan bapaknya yang bertanya. Ya. Bisa jadi bapaknya ini lagi berdoa minta hujan. Sementara anaknya penjual es. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Karena bapaknya lagi doa pribadi. Ini jangan juga disalahkan. Makanya ada baiknya kalau sosok orang tua, sosok guru, pemimpin, 3 orang ini kalau berdoa harusnya dijaharkan, dibesarkan supaya jamaah yang di belakang atau muridnya atau rakyatnya, anaknya, muridnya, rakyatnya mengaminkan. Bukankah doa orang tua itu langsung diijabah? Apalagi anak ikut serta mendoakan mengaminkan di belakangnya. Waduh, ini kesempatan ini. Saya kalau lagi nonton TV, ada yang berdoa, saya ikut mengaminkan. Oh, Masya Allah. Iya, kemarin ada lagi jalan kan, ada masjid lagi baca doa. Ya. Saya ditemani ngobrol, saya angkat tangan, mengaminkan. Saya dapat doanya itu. Oh ya Allah. Kita dapat doanya juga orang yang berdoa itu. Di masjid lagi baca doa. Kita praktek dulu ya berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba berdiri, ada beberapa doa. Ya. Aku aduh 1 menit ya. Waduh, gimana? Bagusnya tangan itu, maaf ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan itu yang di rumah boleh dipraktekkan. Pada saat posisi tangan berdoa itu, ya bagus, ini pintar. Mas Soni pintar. Dirapatkan seakan-akan ada air atau cahaya yang jatuh dari langit yang kita tada. Lalu posisi tangan sejajar dada.
Kan banyak juga orang berdoa. Amin, 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 amin. Harusnya Enggak serius Ustaz ya. Udah serius. Diangkat sejajar. Kenapa diangkat? Karena ada hadis Nabi, jangan kau turunkan tanganmu setelah berdoa sebelum engkau usap wajahmu. Artinya tangan diangkat. Bahkan mohon izin, ya. Kalau tidak ada atapnya, contoh di Masjidil Haram, itu bagus diangkat. Kayak di Padang Arafah, diangkat. Memperlihatkan kesungguhan. Ya gitu memperlihat. Jadi sebenarnya masih udah nol lagi. Masya Allah, sangat berarti banget. Tapi ini benar-benar yang harus dilakukan nih Ya Ustaz harus nih. dilakukan. Adab-adab ini karena ya benar ada orang yang berdoa kayak gini seolah-olah kayak males aja gitu Ya. ya. Amin, amin segala macam. Dan ingat juga catatan buat kita. Kalau ada anak kecil, lihat juga jangan terlalu panjang doanya. Jangan terlalu Kasihan anak-anak panjang. nanti dia mempermainkan. Baik, Masya Allah. Tapi aku mau nanya lagi. Apa itu? Apalagi kira-kira, karena aku kalau bicara masalah Ya, rezeki ya, ya. aku penasaran nih Ustaz. Yang di rumah tunggu dulu ya. Apa? Loh. Ada duduk-duduk kejut. aja, Surprise duduk-duduk nih. aja dapat Duduk aja rezeki. kita. Duduk Duduk aja aja dapat Ini rezeki. Ini Surprise nih, surprise Nanya nih. malah pergi Ustaz gimana? Surprise sih? nih. Alhamdulillah kalau udah pasti Ustadz nih. Maulana yang mau ngasih rezeki aman. Wah. Malah dapat minum. Perasaan tadi nanya, apa nih bagian Oh, dari iya. rezeki apa gimana? Ini kita duduk aja udah dapat rezeki Iya, nih. jadi maksudnya gimana nih duduk tuh dapat Masya minum Allah. rezekinya? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Iya, mau tahu. Kenapa saya bagi-bagi seperti ini? Iya. Sesaat lagi kita akan bahas. Kita akan bahas tentang bagaimana duduk-duduk dapat rezeki setelah yang lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok dibalikin lagi? Lah, maksudnya?